Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Rido Aji Wardana, yang kedua saya sendiri Irta Syaratu Rizka, yang ketiga Cielo Dewi Cahyani, dan yang keempat Maidila Fadia Ramavistara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rido Aji Wardana, kemudian saya Irta Syaratu Rizka, kemudian ada Cielo Dewi Cahyani, dan Maidila Fadia Rahma Vistara akan menjelaskan mengenai materi barisan konstruktif. Next. Untuk definisinya sendiri yaitu dipunyai barisan X sama dengan Xn dari bilangan real dikatakan kontraktif jika terdapat konstanta C di mana C-nya itu kurang dari 1 dan lebih dari 0 sehingga nilai mutlak Xn plus 2 min Xn plus 1 kurang dari sama dengan C Xn plus 1 min Xn untuk semua N anggota bilangan asli. Bilangan C disebut konstanta deret kontraktif. Selanjutnya, untuk teorema 3.5.8, setiap barisan kontraktif adalah barisan Cauchy dan karenanya konvergen. Nah, untuk buktinya, jika secara berurutan menerapkan kondisi pendefinisian untuk barisan kontraktif, kita dapat kembali ke awal barisan sebagai berikut, di mana ada nilai mutlak Xn plus 2 min Xn plus 1 kurang dari C, nilai mutlak Xn plus 1 min Xn kurang dari C kuadrat, nilai mutlak Xn min Xn min 1 kurang dari sama dengan C pangkat 3 dikali nilai mutlak Xn min 1 min Xn min 2 kurang dari sampai dengan C pangkat N dikali nilai mutlak X2 min X1. Nah, untuk M lebih dari N, diperkirakan nilai mutlak Xm min Xn dengan terlebih dahulu menerapkan pertidaksamaan segitiga, dan kemudian kita menggunakan rumus untuk jumlah deret geometri. Nah, maka akan diperoleh nilai mutlak Xm min Xn kurang dari sama dengan nilai mutlak Xm min Xm min 1 ditambah nilai mutlak Xm min 1 min Xm min 1 ditambah sampai dengan Xn plus 1 min Xn kurang dari sama dengan C pangkat M min 2 ditambah C pangkat M min 3 ditambah sampai dengan C pangkat N min 1 dikali nilai mutlak X2 min X1. Nah, diperoleh sama dengan C pangkat N min 1 dikali 1 min C pangkat M min N dibagi 1 min C dikali nilai mutlak dari X2 min X1 kurang dari sama dengan C pangkat N min 1 dikali 1 min 1 min C dikali X2 min X2. Nah, karena C-nya itu kurang dari 1 dan lebih dari 0, maka kita ketahui bahwa limit C pangkat N itu sama dengan 0. Nah, oleh karena itu disimpulkan bahwa Xn adalah barisan Cauchy. Berdasarkan kriteria Cauchy konvergen 3.5.5 bahwa Xn itu merupakan barisan konvergen. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rido. Oke. Selanjutnya untuk contoh 3.5.9 dipunyai barisan pecahan Fibonacci itu Xn sama dengan Fn per Fn ditambah 1, di mana F1 sama dengan F2 sama dengan 1, Fn plus 1 sama dengan Fn plus Fn min 1. Seperti contoh sebelumnya, dimiliki beberapa suku pertama, yaitu X1 sama dengan 1, X2 sama dengan setengah, X3 sama dengan 2/3, X4 sama dengan 3/5, dan X5 sama dengan 5/8, dan seterusnya. Kemudian tunjukkan bahwa urutan dari Xn diberikan secara induktif dengan persamaan Xn plus 1 sama dengan 1/1 plus Xn.
sebagai berikut. Untuk xn plus 1 sama dengan fn plus 1 per fn plus 2 sama dengan fn plus 1 per fn plus 1 plus fn sama dengan 1 per 1 plus fn per fn plus 1. Didapatkan 1 per 1 ditambah Sn. Argumen induksi yang ditetapkan yaitu Xn lebih dari sama dengan setengah dan kurang dari sama dengan 1 untuk semua N, sehingga ditambahkan 1 dan mengambil inversnya atau kebalikannya dari ketidaksamaan yaitu 1 per 1 plus Xn lebih dari sama dengan setengah dan kurang dari sama dengan 2 per 3 untuk semua N. Kemudian untuk nilai mutlak Xn plus 1 kurang Xn sama dengan didapatkan itu kurang dari sama dengan 2 per 3 kali 2 per 3 nilai mutlak dari Xn dikurangi Xn min 1 sama dengan 4 per 9 nilai mutlak dari Xn min 1. Next. Kemudian untuk selanjutnya, oleh karena itu barisan Xn bersifat kontraktif dan konvergen menurut teorema 3.8.5 melalui limit X dengan X sama dengan limit Xn diperoleh persamaan X sama dengan 1 per 1 plus X sehingga X memenuhi persamaan X kuadrat ditambah X min 1 sama dengan 0. Kemudian solusi positifnya itu X sama dengan min 1 plus akar 5 per 2 didapatkan 0,618034 dan seterusnya. Kebalikannya dari X, inversnya 1 per X, 1 plus akar 5 per 2 sama dengan 1,618034 dan seterusnya. Sehingga untuk lambang dari golden ratio itu dilambangkan seperti berikut. Dengan sifatnya itu bisa dilihat contoh pemisalan berikut ini. Sebuah persegi panjang dengan memiliki golden ratio, itu rasio sisi panjang dan sisi pendeknya dari persegi panjang itu bisa dilihat atau teratur. Angka yang dimiliki itu bersifat matematika yang sangat menarik atau berbanding yang baik. Kemudian dalam proses perhitungannya itu batas dari barisan kontraktifnya itu seringkali sangat penting untuk memperkirakan dari kesalahan setiap tahap suku KN-nya. Kemudian hasil berikutnya dari sukunya itu diperoleh dua perkiraan. Yang pertama itu melibatkan dua suku pertama dalam deret ke N, yang kedua itu melibatkan perbedaan Xn min Xn min 1. Jadi selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya 3.5.10 jika X sama dengan Xn adalah barisan kontraktif dengan konstanta C, C lebih dari 0, kurang dari 1, dan jika X pangkat bintang lim X, maka yang pertama mutlak X pangkat bintang min Xn itu kurang dari sama dengan C pangkat N min 1 per 1 min C mutlak X2 min X1. Kemudian yang kedua, mutlak dari X pangkat bintang min Xn kurang dari sama dengan C per 1 min C mutlak Xn
min xn min 1. Bukti dari pembuktian sebelumnya, jika M lebih dari N, maka mutlak XM dikurangi XN itu kurang dari sama dengan C pangkat N min 1 per 1 min C mutlak X2 dikurangi X1. Jika kita ambil M itu tak hingga dalam persamaan ini, maka kita akan memperoleh persamaan 1. Selanjutnya, untuk membuktikan persamaan yang kedua, bahwa jika M lebih dari N, maka mutlak dari XM dikurangi XN itu kurang dari sama dengan mutlak dari XM dikurangi XM min 1, ditambah dan seterusnya sampai ditambah mutlak dari XN tambah 1 min XN. Menggunakan induksi, sehingga diperoleh mutlak dari XN tambah K min XN tambah K min 1 itu kurang dari C pangkat K mutlak XN dikurangi XN min 1. Nah, sehingga disimpulkan bahwa mutlak XM dikurangi XN itu kurang dari sama dengan C pangkat M dikurangi N ditambah sampai dengan C pangkat 2 ditambah C mutlak XN dikurangi XN min 1 itu kurang dari sama dengan C per 1 min C mutlak XN min XN min 1. Nah, kita ambil M-nya itu juga tak hingga dan akan dibiarkan ketidaksetaraan ini untuk mendapatkan pernyataan dari persamaan yang kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk contoh 3.5.11, diketahui bahwa persamaan kubik x pangkat 3 kurang 7x tambah 2 sama 0 mempunyai solusi antara 0 dan 1, dan selanjutnya solusi untuk persamaan tersebut akan didekati. Hal ini dapat dilakukan melalui rata-rata dari prosedur iterasi, yaitu sebagai berikut. Pertama, tulis persamaan yang ada tadi ke dalam bentuk x sama dengan x pangkat 3 tambah 2 per 7, dan digunakan persamaan tersebut untuk mendefinisikan suatu barisan. Misalkan X1 adalah nilai isi barang di antara 0 dan 1, kemudian didefinisikan Xn plus 1 sama dengan 1 per 7, Xn pangkat 3 ditambah 2 untuk N anggota bilangan asli. Karena X1 lebih dari 0 kurang dari 1, ini berarti bahwa Xn juga lebih dari 0 kurang dari 1 untuk semua N anggota bilangan asli. Sehingga dipunyai nilai mutlak dari Xn plus 2 dikurangi Xn plus 1, sama dengan 1 per 7, Xn pangkat 3 plus 1, Xn plus 1 pangkat 3 ditambah 2, dikurangi 1 per 7, Xn pangkat 3 ditambah 2. Kita keluarkan 1 per 7-nya, sehingga didapatkan 1 per 7 dikalikan dengan Xn plus 1 pangkat 3 dikurangi Xn pangkat 3. Lalu difaktorkan, sehingga didapatkan sama dengan 1 per 7 kalikan nilai mutlak dari Xn plus 1 kuadrat tambah Xn plus 1 kalikan Xn ditambah Xn kuadrat dikalikan nilai mutlak dari Xn plus 1 dikurangi Xn, itu kurang dari sama dengan 3 per 7 kalikan nilai mutlak dari Xn plus 1 dikurangi Xn. Dengan demikian, Xn merupakan barisan konstruktif sehingga terdapat R dengan limit Xn sama dengan R. Apabila menggunakan limit pada kedua sisi terhadap N pada Xn plus 1 sama dengan Xn pangkat 3 plus 2 per 7 tadi, maka diperoleh nilai R itu juga sama dengan R pangkat 3 tambah 2 per 7. Sehingga didapatkan R pangkat 3 dikurangi 7R ditambah 2 sama dengan 0. Jadi, R merupakan solusi dari persamaan tersebut. Selanjutnya, untuk mendekati R, kita ambil X1, lalu kalkulasi X2, X3, dan seterusnya berturut-turut. Sebagai contoh, jika diambil X1 sama 0,5, maka dihasilkan X2 0,30357129, X3 0,289710830, dan seterusnya. Ini untuk 9 angka di belakang koma. Untuk memperkirakan keakuratannya, perhatikan bahwa nilai mutlak dari X2 kurang X1 tadi itu kurang dari 0,2. Dengan demikian, telah dilakukan N langkah berdasarkan korolari 3.5.10 yang pertama tadi, dipastikan bahwa nilai mutlak dari X bintang dikurangi Xn kurang dari sama dengan 3 pangkat N kurang 1 per 7 pangkat N kurang 2 kali 20. Jadi jika N-nya itu sama dengan 6,
maka dapat dipastikan bahwa nilai mutlak dari X bintang dikurangi X6 itu kurang dari sama dengan, kita substitusikan N-nya 6, berarti 3,5 per 7 pangkat 4 kalikan 20, dapatkan yaitu 243 per 8020, itu kurang dari 0,0051. Nah, karena nilai mutlak dari X6 dikurangi X5 itu kurang dari 0,000005, maka berdasarkan koroleri 3.5.10 yang kedua, didapatkan bahwa nilai mutlak dari X bintang kurangi X6 kurang dari sama dengan 3/4. Nilai mutlak dari X6 kurangi X5 itu kurang dari 0,000004. Dengan demikian, 5 tempat desimal pertama dari X6 itu adalah benar. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.